Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Jayanegara, juga dikenal sebagai Kertarajasa Jayanegara, adalah raja kedua dari Kerajaan Majapahit yang berkuasa dari tahun 1309 hingga 1328. Ia adalah putra dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit, dan merupakan salah satu raja yang paling berpengaruh dalam sejarah Majapahit. Pada awal pemerintahannya, Jayanegara dihadapkan pada beberapa tantangan, termasuk pemberontakan dari beberapa adipati yang tidak puas dengan kekuasaannya. Namun, ia berhasil mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan memperluas wilayah kekuasaan Majapahit. Jayanegara juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan adil. Ia memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dan memperkuat kekuatan militer Majapahit. Selain itu, ia juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan memperkenalkan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, pemerintahan Jayanegara juga diwarnai dengan beberapa peristiwa tragis. Salah satu peristiwa yang paling tragis adalah pembunuhan ibundanya sendiri, Tribuana Wijaya Tunggadewi. Menurut catatan sejarah, Jayanegara membunuh ibundanya karena ia merasa bahwa ibundanya telah berkhianat terhadapnya. Peristiwa lain yang juga dianggap tragis adalah kematian Jayanegara sendiri. Menurut catatan sejarah, Jayanegara dibunuh oleh salah satu adipatinya sendiri, yaitu Kuti, pada tahun 1328. Kuti merasa bahwa Jayanegara telah menjadi tiran dan ingin mengambil alih kekuasaannya. Kematian Jayanegara menandai akhir dari pemerintahan Raja-Raja Majapahit yang pertama dan membuka jalan bagi pemerintahan Raja-Raja Majapahit yang kedua, yang dipimpin oleh Tribuana Wijaya Tunggadewi, adik perempuan Jayanegara. Dalam keseluruhan, pemerintahan Jayanegara dianggap sebagai salah satu periode yang paling penting dalam sejarah Majapahit. Meskipun ia dihadapkan pada beberapa tantangan dan peristiwa tragis, ia berhasil memperkuat kekuatan Majapahit dan memperluas wilayah kekuasaannya. Setelah kematian Jayanegara, Tribuana Wijaya Tunggadewi naik tahta dan menjadi raja ketiga dari Majapahit. Ia adalah seorang raja yang bijaksana dan berpengalaman, dan berhasil memperkuat kekuatan Majapahit serta memperluas wilayah kekuasaannya. Tribuana Wijaya Tunggadewi juga dikenal sebagai seorang raja yang sangat peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperkenalkan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti membangun infrastruktur, meningkatkan produksi pertanian, dan memperluas akses ke pendidikan. Namun, pemerintahan Tribuana Wijaya Tunggadewi juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satu tantangan yang paling besar adalah serangan dari Kerajaan Champa, yang terletak di Vietnam modern. Kerajaan Champa telah menjadi musuh bebuyutan Majapahit sejak zaman Raden Wijaya. Tribuana Wijaya Tunggadewi berhasil mengatasi serangan dari Kerajaan Champa dengan memimpin pasukan Majapahit sendiri. Ia juga memperkuat kekuatan militer Majapahit dengan membangun armada laut yang kuat. Setelah kematian Tribuana Wijaya Tunggadewi, Majapahit diperintah oleh beberapa raja lainnya, termasuk Hayam Wuruk, yang dianggap sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Majapahit. Hayam Wuruk memperluas wilayah kekuasaan Majapahit hingga mencapai puncak kejayaannya. Namun, kejayaan Majapahit tidak berlangsung lama. Pada abad ke-15, Majapahit mulai melemah karena perang saudara dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Pada akhirnya, Majapahit runtuh pada tahun 1520 dan digantikan oleh Kerajaan Demak. Setelah runtuhnya Majapahit, Kerajaan Demak menjadi salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di Jawa. Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah, yang merupakan putra dari Prabu Kertabumi, raja terakhir dari Majapahit. Raden Patah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak dan memperkuat kekuatan militer kerajaannya. Ia juga memperkenalkan Islam sebagai agama resmi kerajaan, yang kemudian menjadi salah satu faktor yang memperkuat kekuatan Demak. Namun, Demak juga dihadapkan pada beberapa tantangan, termasuk perang saudara dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Pada akhirnya, Demak runtuh pada tahun 1568 dan digantikan oleh Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang dipimpin oleh Jaka Tingkir, yang merupakan seorang panglima perang yang berpengalaman. Jaka Tingkir berhasil memperluas wilayah kekuasaan Pajang dan memperkuat kekuatan militer kerajaannya. Namun, Pajang juga dihadapkan pada beberapa tantangan, termasuk perang saudara dan serangan dari kerajaan-kerajaan lain.
Pada akhirnya, Pajang runtuh pada tahun 1586 dan digantikan oleh Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram dipimpin oleh Sutawijaya, yang merupakan seorang panglima perang yang berpengalaman. Sutawijaya berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mataram dan memperkuat kekuatan militer kerajaannya. Mataram menjadi salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di Jawa, dan memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Mataram berlangsung hingga tahun 1755, ketika kerajaan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta menjadi dua kerajaan yang paling berpengaruh di Jawa pada abad ke-18 dan ke-19. Kedua kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan banyak peristiwa penting dan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Pada abad ke-19, kerajaan Surakarta dan Yogyakarta mengalami banyak perubahan dan tantangan. Kedua kerajaan ini harus menghadapi tekanan dari kolonial Belanda, yang ingin menguasai Jawa dan menghapuskan kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal. Pada tahun 1830, Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Renville, yang memberikan hak kepada Belanda untuk menguasai Jawa dan menghapuskan kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Jawa dan menghapuskan kekuasaan Belanda. Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta kemudian menjadi bagian dari pemerintahan Jepang di Jawa. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tahun 1950, Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta secara resmi dibubarkan dan digantikan oleh pemerintahan daerah. Namun, warisan kedua kerajaan ini masih dapat dirasakan hingga hari ini, terutama dalam bidang budaya dan sejarah. Dalam keseluruhan, sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa adalah sejarah yang panjang dan kompleks, yang dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa penting dan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Meskipun kerajaan-kerajaan tersebut telah runtuh, warisannya masih dapat dirasakan hingga hari ini. Terima kasih sudah banyak yang like dan bagikan.